kembali dulu ke kisah yang tadi. Ya. Nabi Isa kan diangkat, si Yudas Iskariot disuruhkan Allah menjadi Nabi Isa SAW. Ya, walakin syubbihalam, dia disalib. Lalu dia kuburkan. Nah, Barnabas mengatakan, kita gali setelah 3 hari 3 malam. Ya. Kalau dia meninggal, berarti betul itu Isa bin Maryam. Tapi kalau dia tidak meninggal, berarti itu Dajjal. Dajjal. Kenapa dikatakan Dajjal? Nah, nanti ada hadis Rasulullah menarik tentang itu. Dan cuma Rasul mengatakan itu. Ya. Setelah 3 hari 3 malam digali, diam-diam Barnabas dengan beberapa sahabat Hawariyun lain digali. Ini informasi yang sampai ke telinga Mas, sampai ke telinga Ismailnya, sampai ke telinga Yahya Suwar, Allahu yarhamuhuma, dua-duanya sudah syahid, sampai ke Khalid bin Zaid. Petinya apa itu? Mereka sudah mempersiapkan 5 red heifer, 5 sapi merah. Karena berdasarkan penjanjian talbun mereka, ciri Tuhan mereka, the God who waited, Messiah will come, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Messiah, itu akan datang kalau 5 sapi merah itu sudah ada dan disembelih di altar di Bukit Zaitun yang mengarah ke Al-Aqsa, komplek Al-Qud, Old City. Nah, kembali dulu ke kisah yang tadi. Ya. Nabi Isa kan diangkat, si Yudas Iskariot disuruhkan Allah menjadi Nabi Isa SAW. Ya, walakin syubbihalam, dia disalib. Lalu dia kuburkan. Nah, Barnabas mengatakan, kita gali setelah 3 hari 3 malam. Ya. Kalau dia meninggal, berarti betul itu Isa bin Maryam. Tapi kalau dia tidak meninggal, berarti itu Dajjal. Dajjal. Kenapa dikatakan Dajjal? Nah, nanti ada hadis Rasulullah menarik tentang itu. Dan cuma Rasul mengatakan itu. Ya. Setelah 3 hari 3 malam digali, diam-diam Barnabas dengan beberapa sahabat Hawariyun lain digali, masih hidup. Masih hidup. Clue pertama, dia masih hidup. Jadi dituhankan. Nah, itu dia. Masih hidup kan? Tapi sebelum digali, Allah kembalikan wajah Isa bin Maryam ke wajah Yudas. Proses perubahan wajah itu ada polarisasi cahaya. Cahaya itu membuat darah tertembak ke kain kafan, sehingga di kain kafan ada sketsa wajah Nabi Isa. Itu menjadi inspirasi mesin fotokopian. Ditembak tintain cahaya kan? Dan itu menjadi bagian dari cerita yang dikarang, sehingga menjadi bagian dari ayat-ayat mereka. Nah, berarti berubah menjadi wajah si Yudas kan. Dan Yudas tidak tahu. Ini kan cerita digali dan dia masih hidup. Wah, betul. Sekarang kita tunggu. Dia akan mengaku Isa bin Maryam. Kalau dia mengaku Isa bin Maryam, berarti dia Dajjal. Diobatilah bertahun-tahun. Ada hal yang menarik ketika dia disalib. Dia disalibkan di arah kemana? Ke Bukit Golgota. Golgota adalah bukit di mana orang-orang yang disalib akan mati, ya akan mati, dikuburkan di sana. Maka banyak tengkorak. Golgota itu artinya tengkorak. Ada hal yang menarik. Kata Rasulullah SAW ketika Rasul bicara tentang fitnah Dajjal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Innahu wallahi innahu laisa fitnatun a'zamu minna munzu zarallahu zuriyata Adam ila qiyamisa a'zamu min fitnati Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah melahirkan Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat melebihi besarnya fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyyan illa hazara ummatahu anhu. Dan tidak seorang nabi pun yang Allah utus melainkan memperingatkan kaumnya hati-hati dengan fitnah Dajjal, termasuk Nabi Adam. Jadi Dajjal itu sudah terkenal, sudah tahu Nabi sejak Nabi Adam. Sudah Allah perkenalkan, beritahukan sejak Nabi Adam. Seolah-olah Nabi Adam paham bahwa akan muncul Dajjal di zamannya. Bayangkan. Kama anzarahu Nuh qaumahu anhu. Sebagaimana Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal ini. Wal yaum sa'aqulu lakum ma lam yanqulhu min qabl. Hari ini akan aku katakan pada kalian cerita tentang Dajjal yang seorang nabi pun belum pernah bercerita tentangnya. Baik dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, nabi ini belum cerita, hanya Rasulullah yang cerita itu. Apa cerita Rasulullah SAW? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Dia a'war. A'war itu beda dengan a'ma. Kalau a'ma itu buta.
Ada orang matanya normal seperti kita, kemudian dia tidak bisa melihat. Kita menyebutnya buta. Itu a'ma. Kalau ini awar itu artinya hancur matanya. Sesungguhnya dia pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Berarti akan ada orang manusia yang pecak mata kanannya dan mengaku Allah. Dajjal. Berarti para nabi dan rasul tahu kalau Dajjal itu normal, matanya dua seperti kita, bukan satu di sini. Salah itu persepsi yang keliru. Dajjal itu matanya dua. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Karena mereka tidak tahu. Nah, yang tahu Rasulullah SAW. Kenapa yang tahu cuma Rasulullah? Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Si Yudas diarak ke Bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Dia menusuk-nusukkan pedang itu ke tubuh Yudas, yang dikira Isa bin Maryam, Tuhan yang menjelma menjadi manusia tadi untuk menebus dosa manusia. Berarti segala apapun yang dalam tubuh Tuhan suci. Maka ketika darah keluar, diambil darahnya, diminum. Sama Herodes? Sama tentara Romawi dan pendeta orang-orang Yahudi Sanhedrin. Dia meyakini itu tuh. Karena mereka meyakini bahwa apabila ada bagian tubuh Tuhan masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak mungkin kita disentuh api neraka. Maka orang-orang Yahudi yakin lam yamasunan nar. Maka kami tidak akan disentuh api neraka karena tubuh Tuhan ada pada diri kami. Ada banyak tusukan pedang, dagingnya itu membuat terkelupas, diambil daging makan. Itu jadi dua hal itu jadi rukun agama ini. Ada 7 agama mereka rukunnya dan ada rukun itu. Ya, belum pernah dengar saya dengar. Nah, salah satu tusukan itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Yudas kehilangan mata kanannya. Dan Rasulullah ceritakan, berarti siapa yang disalib? Berarti siapa Yudas? Yudas adalah Samiri di zaman Nabi Musa. Dan Yudas adalah yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Dan itu kata Nabi Isa, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat padaku, memberitahukan di mana aku bersembunyi. Maksudnya itu. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Apa? Menggantikan kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Yudas Iskariot. Jadi siapa yang mereka sembah di tiang salib itu sekarang? Dan itu videonya saya punya. Dan itu dibahas di mana? Di katedral-katedral seluruh dunia hari ini. Maka tidak salah banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan gereja dan masuk Islam. Videonya ada. Saya punya. Itu asli ceramah mereka. Waduh. Nah, makin menegangkan. Dan itu bicara Imam Mahdi di sana. Jadi hadis-hadis eskatologi dibahas di gereja-gereja di Eropa. Itulah yang membuat banyak yang masuk Islam tercerahkan. Nah, hal yang menarik kembali. Dalam surat Al-Maidah, akhir surat Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan. Ternyata ada satu pandangan bagus dari Dr. Jabir Balusi. Dokter Ahlus Sunnah dari Iran kalau tidak salah. Dalam bukunya tentang Imam Mahdi, bahwa ternyata peristiwa Al-Maidah itu belum terjadi. Turunnya hidangan dari langit yang ada dibahas dalam Quran surat Al-Maidah itu belum terjadi. Kenapa? Nah, kalimatnya begini. Faqala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Dan berkatalah para hawariyun, hai Isa bin Maryam, tidak memanggil ya Rasulullah. Padahal hawariyun yang masih ada Nabi Isa-nya saat itu sebelum diangkat, itu selalu mengatakan wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ya Al-Masih bin Maryam Rasul Allah. Tidak menyebut nama. Ini menyebut nama hawariyun dalam surat Al-Maidah. Yang kedua dia mengatakan, apakah bisa Tuhanmu? Padahal selama Nabi Isa dakwah dan mereka beriman, mereka tidak pernah menyebut Tuhanmu, Tuhan kita, Rabbuna, Tuhan kami. Kok ini menyebut Tuhanmu? Seolah-olah mereka ini sedang tidak meyakini ini Isa bin Maryam. Jika memang engkau Isa bin Maryam yang dulu, kata Hawariyun ini, bisakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit untuk membuktikan bahwa kamu adalah Isa bin Maryam yang dulu? Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah meminta hidangan itu turun dari langit untuk membuktikan kalau dia adalah Isa bin Maryam yang dulu diangkat ke langit, yang dulu berdakwah pada mereka. Maka akan ada orang-orang ahli kitab yang beriman kemudian pada Nabi Isa AS ketika diturunkan. Kapan Nabi Isa turun? Baik, boleh saya ceritakan? Boleh. Nabi Isa AS akan turun ketika umat Islam sholat subuh berjamaah. Ya,
Waqad uqimatis shalah, dan sudah dikumandangkan iqamah untuk salat. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian. Siapa? Cucu Rasulullah SAW, cucu-cucu yang yuwatu ismi wa yutu ismu abi, ismu abi. Nama ayah sama dengan nama ayahku, namanya sama dengan namaku Muhammad, nama ayah sama nama aku Abdullah, tapi namanya Muhammad bin Awf. Itu cucu Rasulullah, dan itu dari Madinah, Imam Mahdi. Wa huwa yusawu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Falamma yusawu sufufakum, maka tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazal Isa bin Maryam ala janahain malakain, ya, indal manaratil bayda a'da di Masqa. Maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat di sisi menara putih di atas Damaskus. Oh, berarti tempat itu, masjid itu berada di atas Damaskus. Satu-satunya masjid yang punya menara putih di atas Damaskus cuma di Aleppo. Aleppo, Suriah. Teman saya kemarin ke sana tuh. Sekarang kita bicara Suriah. Baik. Sebentar, dulu. Penasaran saya. Ketika Yahudi sekarang kan menunggu Imam Mahdi, Mesiasnya mereka nih. Mesias mereka. Saya kalau nggak salah pernah dengar bahwa Mesias mereka adalah Dajjal kita. Betul. Dan itu diucapkan pula oleh pendeta yang ceramah di katedral tentang eskatologi ini. Yang videonya nanti ada. Oh. Dan sekarang berarti mereka tuh kan berharap membangun bait itu, kemudian buntuk, kemudian baru turunlah Mesias mereka. Maka simbolnya terputus dengan satu mata di atas. Itu menjadi segel cap resmi Amerika, $1. $1 itu. Nah, kemudian ketika para pejuang Palestina itu melakukan serangan di Oktober 2023, itu karena saya dengar itu karena proses untuk menuju pembangunan bait yang ketiga ini akan dijalankan. Segera dijalankan. Itu benar. Di 2023. Itu dilakukan di bulan Maret, sudah direncanakan, dan ini yang terbongkar. Kemudian begini, qadarullahnya ya. Jadi dengan izin Allah, saya masih di Palestina Oktober 2023. Masih sholat di Masjidil Aqsa, terakhir itu sholat subuh bersama istri dan jamaah itu di Masjid Qibli yang berkubah hitam itu ya. Nah, kemudian ya seperti biasa saya sowan pada guru-guru saya Ali Al-Abbasi, kemudian ada Syekh Yusuf Abu Sunaina ya, ada siapa lagi, dan ada syuhada di sana. Sholat jenazah syuhada. Jumat kita diimami oleh Syekh Ibn Sobri yang sudah sepuh, ulama senior. Nah, saya melihat ada keanehan di sana. Ada apa? Orang Palestina kan tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa kecuali 55 tahun ke atas. Ada yang masuk ditembak. Dan itu pernah terjadi ketika kunjungan kami ke sana. Itu ada darah-darah, itu cepat-cepat dibersihkan. Ada banyak tentara berjaga-jaga. Kami tidak boleh masuk dulu. Kami putar-putar di situ. Ternyata ada yang baru ditembak, pemuda Palestina. Nah, ini kan cerita. Kok bisa? Semuanya masuk penuh. Dan itu momentum Maulid Nabi. Ada 3 orang Islam Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi sana, luar biasa, mereka mencintai Rasulullah SAW dengan antusiasnya, penuh tuh Masjidil Aqsa. Tanya, kalian dari mana? Ada yang bawa anak istrinya semua, kok bisa masuk? Dari Ramallah, dari Nablus, dari Tulkarim, dari Jenin, kok bisa masuk? Dari Al-Holil Hebron. Kemudian ketika ke Al-Holil pun penuh juga, saya sampai tidak bisa sholat. Bisa nggak boleh kan mereka dari Hebron itu kan Al-Holil kan nggak boleh ke Aqsa. Bahkan kemarin itu banyak yang ke Al-Holil, dan Al-Holil pun ramai. Padat, belum pernah seumur saya ke Palestina sejak 2016 ya. Mama jamaah itu sepenuh itu. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu, ada cover story. Kemudian orang-orang Kristen merayakan Paskah aku. Yahudi the Great Sabbath. Nah, ternyata ini informasi yang sampai ke telinga Mas, sampai ke telinga Ismail Hania, sampai ke telinga Yahya Sinwar, Allahu yarhamuhuma. Dua-duanya sudah syahid. Sampai ke Khalid Misal, petinggi Hamas. Apa itu? Mereka sudah mempersiapkan 5 red heifer, 5 sapi merah. Karena berdasarkan penjanjian Talmud mereka, ciri Tuhan mereka, the God who sweated, Messiah will comes, will arrive. Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Messiah, itu akan datang kalau 5 sapi merah itu sudah ada dan disembelih di altar di Bukit Zaitun yang mengarah ke Al-Aqsa, komplek Al-Quds, Old City, Old Town.
Nah, 5-5-nya sudah ada dan itu sudah dipersiapkan. Nah, rupanya itu dibikin ramai supaya menjadi cover story, orang tidak fokus pada ritual itu, persiapan itu. Dan itu ritual akan dilakukan di bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Oh, rencana tahun kemarin mestinya. Tahun kemarin, harusnya. Dan untuk mengawal ritual itu, yang mana ritual itu ditujukan untuk segera membangun Haikal Solomon Temple di atas reruntuhan Al-Aqsa. Artinya, rencana kedua, Al-Aqsa harus dihancurkan bulan Maret itu. Bulan Desember 2023. Sebelum Maret, Al-Aqsa harus sudah hancur. Ada waktu 3 bulan untuk mereka mendirikan segera. Bahkan ada yang mengatakan November Al-Aqsa dihancurkan. Sehingga ada waktu bagi mereka November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan untuk segera membangun tiang-tiang suci kuil Solomon. Berarti Al-Aqsa akan mereka hancurkan. Ini yang tidak tahu dari kaum muslim. Bagaimana cara menghancurkannya? Maksudnya gini, ketika menghancurkan udah pasti tahu akan jadi sesuatu yang besar. Betul. Dunia akan menatap ini adalah sebuah kejahatan. Betul. Karena ini dihormati oleh semua agama ya. Betul. Dan udah ada di situ bentuknya kesepakatan bahwa Israel berada sebagai yang sedang berkuasa di situ, tapi Aqsa kan dipegang oleh wakaf Yordan. Betul. Maksudnya mereka juga nggak bakal macam-macam, kecuali memang kalau udah ditinggalkan jemaahnya. Betul. Nah, kalau dihancurin pasti akan jadi kasus besar. Semua negara pasti akan marah tuh, negara Islam. Yeah. Bagaimana cara metode menghancurkan dalam waktu 3 bulan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Syekh Ridsalah Allah yahfazuh hafizahullah. Semoga Allah melindungi beliau. Itulah ulama yang membongkar bahwa ternyata rahasia yang selama disembunyikan kenapa Yahudi menguasai Al-Aqsa. Mereka mengklaim di sana ada situs Nabi mereka, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yeah. Situs itu hak kami dan itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Maka dibuatlah 300 terowongan. Sekarang sudah ada 300 terowongan yang seliweran dari sisi barat ke timur, utara ke selatan. Sengaja dibuat dengan garis tertentu, dengan aturan tertentu yang sudah mereka perhitungkan. Dan itu dibuktikan, divideokan oleh Syekh Ridsalah. Gara-gara dia memvideokan itu dan dia viralkan dan videonya di-ban di mana-mana. Kemudian tujuannya apa? Nah, dibuat terowongan secara presisi dari sudut itu sudah mereka perhitungkan. Tujuannya apa? Jika ada gempa nanti 5 skala Richter saja ambruk tuh Masjidil Aqsa. Oh, itu kejadian natural alami, bukan kami yang melakukannya. Padahal mereka yang melakukan. Maka segeralah mereka lakukan, dibangun, diganti. Bagaimana mereka bisa mengganti? Klaim dulu Yerusalem milik mereka. Maka Amerika harus mengatakan bahwa kami menyatakan secara resmi, officially, that Jerusalem is the capital of Israel. Udah kan itu. Itu sudah dilakukan. Tujuannya apa? Agar Yerusalem segera. Dan itu dilakukan Donald Trump. Tujuannya apa? Agar ada alasan untuk segera menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu berita sampai ke petinggi Hamas. Dunia tidak tahu. Maka Hamas bergerak. Tidak boleh dibiarkan ini. Kita akan kehilangan kiblat kita yang pertama. Dan tidak tanggung-tanggung untuk mengawal ritual penyembelihan dari heifer dan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa 4.000 tentara elit IDF, Israel Defense Forces, tentara elit untuk melindungi ritual itu. Maka kumpullah semua petinggi Hamas, sepakat kita lakukan Tufanul Aqsa. Maka kalimat itu Tufanul, badai Aqsa untuk menyelamatkan Al-Aqsa. Kenapa di kejadian di Oktober 2023 itu namanya Tufanul Aqsa? Padahal kejadiannya itu ada di bukan di Aqsa ya. Akhirnya guys, teman-teman yang kemarin mencari tahu gitu, apa sih sebenarnya di belakangnya itu. Jadi para pejuang Palestina ini bergerak tanpa harus mendapatkan validasi dari orang. Udah gue bergerak aja. Entah orang mau hujat kita segala macam, kita bergerak. Sampai akhirnya walaupun akhirnya mengorbankan keluarga mereka 50.000 jiwa yang syahid, ternyata untuk menyelamatkan. Mereka sudah siap. Rakyat Gaza sudah siap dengan resiko apapun. Masya Allah. Itu jihad fisabilillah. Mereka yakin syahid kok. Makanya mereka tidak mau pindah dari Gaza. Masya Allah. Itu misi ideologis. Ada misi ekonominya. Apa misi ekonominya? Sama dengan tragedi WTC.
motifnya sama, modusnya sama. Tahun 95 Amerika itu sudah ketahuan, prediksi Amerika, minyak Amerika persediaannya akan berkurang dan tidak bisa bertahan. Bayangkan, minyak itu adalah ruhnya bagi Amerika yang megapolitan. Dan mereka tidak mungkin hanya mengandalkan Arab Saudi yang sudah lama. Amerika dengan Arab Saudi itu bekerja sama membangun itu sejak 1932. Dibuatnya Aramco, Arabian American Oil Company. Artinya harus ada suplemen lain, suplai minyak dari negara lain. Satelit mereka mengarah kemana? Irak dan Afghanistan. Irak dan Afghanistan, minyaknya kalau disatukan, itu bisa memperpanjang umur Amerika 150 tahun ke depan. Tapi bagaimana bisa minyak Irak nyambung ngalir ke Amerika? Ada Saddam Hussein di sana. Bagaimana minyak Afghanistan bisa ngalir? Ada Taliban di sana. Maka fitnahlah mereka menghancurkan WTC. Hancurkan WTC, tuduh mereka melakukan penghancuran WTC. Di Afghanistan tahun 97 dulu Usama ekstradisi pindah hijrah ke Afghanistan. Hijrah Usama bin Laden, berbaiat kepada Mullah Umar, Abdurrahman bin Allah yarham. Saat itu dibayat sebagai khalifah. Maka ada khalifah 3 Umar al-Baghdadi di Irak, ada Umar Basayev di Chechnya, dan Mullah Umar di Afghanistan. Itu ramai pergerakan jihad kaum muslimin. Saat itu kemudian dihancurkanlah WTC, tuduhkan pada Usama dan Al-Qaeda. Al-Qaeda memang ada koneksi dengan Irak, karena di Irak pun ada orang-orang Irak yang kemudian bergabung dengan Taliban ini. Ya, ada Abu Mus'ab Az-Zarqawi Allah yarham yang gugur di Abu Ghraib. Nah, maka dengan menggunakan perang melawan terorisme itulah, dengan bendera dunia seolah melawan terorisme, mereka akan menghancurkan Afghanistan dan Irak. Tujuannya apa? Minyak.